Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita sholawatan sebentar ya Bu ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi tawshana binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna ash-shahada, ya Rabbi hidna bis-sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli alaihi. Terima kasih diucapkan pada bersusah payah untuk menyelenggarakan acara pada hari ini, juga kepada teman-teman semua panitia, seluruh presiden, anggota Posmi yang jumlahnya hampir 50 organisasi. Takbir! 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 Ini
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi waktu cuma 20 menit. Wah, alhamdulillah terang ini ya. Alisa haji lah, buat syukriah, first class. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita dan tentunya masyarakat Hong Kong akan menyelenggarakan, meramaikan, merayakan hari liburan apa namanya Bu? Nataru. Tahu Nataru? Singkatan apa Ibu? Natal dan tahun. Natal dan tahun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin pesan dalam hal ini menjelang Natal dan juga tahun baru. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu sekalian supaya kita tidak terjerumus, supaya akidah kita, iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Allahumma. Yang pertama, hindari perayaan. Hindari apa Bu? Apa maksudnya saya ngomong kayak gitu? Perayaan ini yang termasuk Natal ya Bu ya, itu merupakan kategori ibadah. Apa Bu? Ibadah boleh nggak dicampur-campur Bu? Hari Jumat ke masjid, hari Minggunya kemana? Boleh nggak seperti itu? Sedangkan kita sudah punya perayaan sendiri. Ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, didapatinya mereka orang-orang Madinah sedang merayakan 2 hari raya mereka. Ya, yaitu hari raya Nairus dan Mihrajan. Nairus itu artinya tahun baru Masehi. Mihrajan artinya 6 bulan setelah Januari, jadi pertengahan tahun. Nah, ketika itu Nabi mengatakan Allah telah menggantikan kedua hari raya mereka ini dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang termasuk adalah Christmas Eve, Natal. Natal itu apa artinya? Ulang tahun. Natal itu lahir. Ya. Natalan berarti lahiran. Yang dimaksud dengan Natal di sini adalah kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ibu siapa nama ibunya Nabi Isa alaihi salam? Punya suami nggak Bu? Punya bapak nggak Nabi Isa? Kenapa lahir? Bisa lahir. Nah, gitu. Jadi karena perayaan-perayaan ini pasti akan mengandung peribadatan yang akan dipuji-puji, ya. Bedanya antara kita dengan orang-orang yang beragama Nasrani, kita meyakini bahwa Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihi salam adalah Abdullahi wa Rasuluh. Apa makna Nabi? Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan kita ya Bu ya? Iya. Sementara keyakinan mereka adalah bahwa Nabi Isa itu adalah Son of God, atau 10 sampai 33. Terutama ayat yang ke-33 Allah menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera ataupun greetings ataupun Christmas kalau zaman sekarang ya, Merry Christmas on me, kepadaku, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Allah juga mendoakan. Artinya mendoakan Nabi Isa itu boleh apa enggak sih Bu? Boleh. Ya. Pendapat yang paling kuat menurut saya adalah dibolehkan. Ya, walaupun ada yang agak sedikit keras sedikit. Kenapa?
Karena ucapan salam itu bukan ibadah, Bu. Bukan ibadah, ucapan salam. Anda mengucapkan salam kepada orang non-muslim, good morning, itu doa apa bukan? Ya, muamalah itu sebenarnya, muamalah. Ya. Orang lain mengucapkan kita, cosan, apakah kita diam saja? Nggak boleh, ini bukan orang muslim, aku... Ini boleh-boleh saja, ya. Selagi itu bukan ibadah, itu dibenarkan kita berinteraksi dengan non-muslim. Ya. Jadi hakikatnya sebenarnya dalam Al-Quran ada ucapan Natal. Ayat berapa tadi, Bu? Surat Maryam ayat 33. Mau dicek. Nah, bedanya ibu sekalian, ketika kita menjawab ucapan dari teman kita, saudara kita yang beragama Nasrani, kita nggak boleh diem, mulut kita nggak boleh nyintem ya, Bu. Kita wajib menjawab. Malah dalam surah An-Nisa itu kata Allah, kalau kamu diberikan penghormatan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik daripada salam yang diberikan kepada orang itu. Nah, makanya pendapat yang kedua ini sebenarnya nggak ada masalah, karena dalam Al-Qur'annya itu ada. Ya, bedanya adalah kita yang mengucapkan ataupun diberikan ucapan, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai apa, Bu? Nabi dan Rasulullah, Nabi dan utusan Allah. Bagi mereka bukan. Lain ya, Bu ya. Ini bedanya. Ya. Dan tidak setiap orang yang menjawab Merry Christmas misalnya ya, Bu ya, lalu akan menjadi Kristen. Ibu-ibu setuju nggak pada orang Merry Christmas, apakah dia akan menjadi Kristen? Tidak. Ibu-ibu tahu nggak suara kambing? Coba yang keras suara kambing. 1, 2, 3. Ketika Anda berteriak mbe semuanya ini, apakah Anda menjadi mbe kambing? Masih ingat di kampung suaranya ayam yang kehilangan anaknya? Coba 1, 2, 3. Bisa, Bu? Apakah orang yang mengatakan pekok itu jadi ayam? Tidak, ya, Bu. Ini ya, Bu ya. Nah, walaupun begitu ibu-ibu sekalian, ya, kita tidak perlu membudayakan. Tahu membudayakan? Contohnya, aku mau ngirimi kartu-kartu lah ke teman-teman semuanya, ya, Bu ya. Saya kira tidak perlu ya, Bu ya. Tidak perlu. Dan kita sendiri mungkin teman kita nggak banyak ya, Bu ya, yang masalahnya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ya, perayaan tidak boleh kita bertoleransi. Kenapa? Allah menjelaskan dalam surat Al-Kafirun. Apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Apa maknanya, Bu? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang pertama. Tinggal 7 menit lagi, 5 menit lagi. Jadi yang pertama, ya, stay away. Maksudnya menghindari perayaan-perayaan. Bagaimana kalau kita disuruh nganterin majikan? Boleh nggak nganterin majikan ke gereja? Boleh. Boleh, itu bukan ibadah nganterin itu. Ya, Bu ya. Ini contoh begini. Saya menjadi Grab driver. Tiba-tiba ada order pesanan misalnya dari pemuka agama lain, ya, yang tujuannya orang ini akan pergi ke tempat peribadatan. Kira-kira saya sebagai sopir ini menolak atau menerima, Bu? Kenapa saya harus terima? Karena bukan ibadah, bukan ibadah. Tapi kalau masuk ke tempat persembahyangan, kitanya ikut-ikut begini, ikut doa-doa, ikut nyanyi-nyanyi, ikut amin-amin, ya, Bu ya. Maka ini sudah dikategorikan sebagai ibadah. Ibadah bukan
nggak boleh dicampur-campur. Muamalah dibenarkan. Maka poin yang kedua, toleransinya itu bukan pada objek ibadahnya. Toleransinya itu kita harus sasarkan kepada orang yang merayakan. Menengah. Jadi kepada orang yang merayakan ini kita toleransinya. Apa maksudnya? Contoh, teman kita mau pergi ke gereja misalnya, dia nggak punya kendaraan, nggak punya duitnya kurang. Boleh nggak kita ngongkosin, Bu? Boleh. Kenapa boleh? Ya karena bukan ibadah. Ya, bukan ibadah. Boleh nggak kita disuruh, misalnya kita sebagai tukang ya, Bu ya, sebagai tukang. Tiba-tiba ada order untuk membangun kelenteng. Anda yang dapat order membangun kelenteng itu kira-kira boleh apa enggak? Diambil apa enggak ordernya? Kenapa diambil? Karena kerja ya, Bu ya. Kerja. Bukan ibadah yang kayak gini, ini bukan. Nah, jadi kita harus bedakan. Tapi kalau panjenengan itu misalnya ya, nganterin majikan sampai masuk ke dalam, boleh nggak? Ya, kalau majikan kita perlu bantuan ke dalam, nggak ada masalah sebenarnya ya, Bu ya. Tapi saya ingin mengatakan, hindari kalau kita itu masuk ke dalam tempat peribadatan orang lain. Kenapa begitu? Kita khawatirnya adalah akan menjadi fitnah. Jadi apa, Bu? Dapat orang itu masuk ke tempat ya, pakai kerudung, orang Islam ya, Bu ya. Kemudian tetangganya tahu kira-kira apa yang terjadi. Wah, langsung tetangganya ambil foto, diviralkan, dilaporkan ke keluarganya. Keluarganya marah apa enggak? Belum mesti marah. Nah, makanya Ibu, untuk menghindari ini, kalau bisa ya, Anda yang mengantarkan majikan atau siapapun ke tempat-tempat peribadatan, please minta kepada mereka untuk tidak masuk ke hall ataupun ke aulanya ataupun tempat kesorangan. Anda tunggu saja di mana? Bagaimana kalau terpaksa misalnya nunggu nenek yang atau kakek yang harus ditunggu terus? Ayo ibu kira-kira mau duduk bersama-sama atau ditinggal saja, terus mana bodoh atau gimana, Bu? Kenapa? Kerja. Tapi jangan ikutan ya. Ketika mereka Tuhannya kita nggak tahu ya, Bu ya. Kitanya apa? Amin ya, Bu ya. Boleh nggak begitu? Nah, harus jelas ya, Bu ya. Jadi kalaupun kita mengantarkan sampai ke dalam, kitanya tidak perlu ikutan. Yang baik apa, Bu? Sholawatan, pikiran ya, Bu ya. Apalah, kita sibukkan diri kita sendiri ya. Ini karena terpaksa dan darurat ya, kita bekerja mengantarkan majikan kita. Tidak ada masalah. Islam itu agama yang paling mudah. Ya, ada satu konsep namanya maqasid asy-syar'iyyah. Syariat itu diturunkan untuk memudahkan kita semua supaya hidup kita itu enak, tenang, tentram. Ya, ini karena Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu secara kafah, pasti Anda akan mendapatkan ketenangan. Nah, ini, Bu ya. Jadi kembali, yang boleh kita toleransi kepada siapanya, Bu? Kepada yang merayakan. Ya, Bu ya, ngerti ya, Bu ya? Diajak makan boleh nggak? Boleh, asal makanannya apa? Ya. Jangan dikait-kaitkan dengan ibadah, makan ya makan saja. Kalau mereka baca doa, ya kita hormat kepada mereka, kita tidak mengikuti mereka. Kira-kira panjenengan berani kalau seperti itu kondisinya, Bu? Berani apa betul? Harus berani ya. Iman itu harganya mahal banget ya. Makanya bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini ya, pada siang sampai siang nanti kita dapat hadir di tempat ini yang memang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
merupakan tempat menghilangkan puyeng, mumet, apa lagi Bu? Mumet, puyeng, gundah, bulanan, macam-macam. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabatnya, wahai Ibnu Mas'ud, setiap hari hatiku merasa gundah, pikiranku ruwet, mumet, tolong please nasihati aku. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau memang penyakitmu itu seperti ini, kayak kita kan sering mumet ya Bu ya, sering mumet apa badan Bu? Dada sering sesek apa enggak Bu? Terus sering deg-degan apa enggak Bu? Nah ini ditanyakan ya pada Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan kalau memang penyakitmu itu seperti itu, maka pergilah ke 3 tempat. Berapa tempat Bu? 3 tempat. Yang pertama adalah tempat di mana Al-Quran dibaca. Lalu kamu baca dan ataupun dengarkan. Jadi bersyukur kepada Allah, kita sudah ada yang membaca tadi Bu ya, luar biasa tadi, lagunya enak ya. Kemudian kita yang lainnya mendengarkan semua. Saya yakin banget Bu, Anda yang ada di sini ya, dari mulai Anda melangkahkan kaki duduk di sini dengerin siapapun yang berbicara, secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kegalauan, kepuyengan, kemumetan, apa lagi Bu? Macam-macam. Saya tanya Bu, panjenengan di sini ada nggak yang ingat utang sekarang ini, ingat utang sekarang ini, ingat utang sekarang ini, ada nggak? Ingat nggak majukan bola-bola, ingat nggak sekarang? Semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan diganti dengan hati yang tenang ya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengunjungi atau mendatangi majelis ilmu di mana nama Allah disebut, pasti anzala alaihimus sakinah, Allah pasti akan menurunkan as-sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan, kedamaian, ketentraman ya. Jadi kembali saya berdua, yang pertama Ibu stay away, hindari acara-acara peribadatan perayaan agama lain. Supaya apa? Kita terjaga iman kita. Iman itu mahal banget Ibu sekalian. Yang kedua, masih ingat tadi? Toleransi dengan orang yang merayakan. Ibu-ibu kalau dipesenin tumpeng untuk Natalan, kira-kira dibuatin apa nggak Bu? Kenapa dibuatin Bu? Nggak sembahyang baik Bu ya. Cuma ngeliwet gitu, ngodong-ngodong ya Bu ya. Jadi kuning. Nah, jadi nggak ada masalah. Islam tuh easy. Ya, Islam itu agama mudah dan indah. Ya. Islam itu agama mudah dan indah. Makanya kita harus indah semua, penampilan kita harus indah, kata-kata kita harus indah, ya. Kemudian apa lagi? Appearance, ya. Baju kita harus enak dilihat, penampilan kita harus menyenangkan orang lain. Ini sebenarnya ibadah, ya. Dikatakan oleh Nabi, idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Memberikan kesenangan ke dalam hati seorang mukmin muslim merupakan ibadah itu lingkupnya luas sekali. Nah, yang ketiganya Ibu sekalian terakhir, karena waktunya sudah habis. Yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu malam tadi baca doa apa Bu? Doa tidur. Doa itu Ibu sekalian dikatakan oleh Nabi sebagai silahul mu'min. Apa maknanya?
senjatanya orang mukmin. Ini penting, ya. Makanya ibu kemana-mana Nabi pesan, ya. Nabi pesan kepada para sahabatnya, silahul mukmin as-sabru wad du'a. Senjatanya orang mukmin itu sabar dan doa. Doa itu kemana-mana ya, dalam 24 jam, wherever you may be, dimanapun Anda berada, please bawa sabar dan doa. Ketika ada di sini kepanasan, ya sabar, sabar. Pulang-pulang diomelin majikan, ya sabar. Lagi jalan di sebelah sana, tiba-tiba di depan kita lagi jalan ada suara brut. Marah apa enggak, Bu? Harus sabar? Sabar itu indah, Bu. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Yang keduanya doa. Doa ini ibu sekalian, ternyata dalam hadis dikatakan doa dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya nama baca dulu? Karena doa juga kepada Allah, takdir Allah yang mentakdirkan, mau merubah juga itu merupakan kekuasaan Allah. Jadi dengan doa ini bisa merubah takdir ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh, Bu. Anda di sini nanti mungkin berdoa. Katakan Allah sudah mentakdirkan salah seorang di antara kita ini. Katakan namanya Mbak Bayem. Sinten, Bu? Mbak Bayem ditakdirkan oleh Allah besok jam 8 pagi akan didatangi oleh malaikatul maut. Siapa namanya? Israel apa? Israel. Malaikat apa, Bu? Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Pernah ketemu, Bu? Pengen ketemu? Nanti saya undang dan apa, Bu? Nah, Allah mentakdirkan besok Mbak Bayem inna lillahi wa inna ilaihi jam 8 pagi, Bu. Besok nih. Ada di sini ada Mbak Bayem di sana ya, Bu ya. Tiba-tiba nanti sama-sama berdoa dengan 3 Habib ya, Bu ya. Yang isinya apa, Bu? Allahumma tawwil amarona. Misalnya ya, Bu ya. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah anggota tubuh badan kami, dan seterusnya. Kemudian Allah terima doa kita ini, Bu. Kira-kira besoknya innalillahi seco apa badan? Sedo apa badan? Apa bedanya seco dengan sedo? Sedo bahasa Jawa, seco bahasa Kantonis. Kira-kira soknya kalau Allah menerima doa kita di sini, Mbak Bayen meninggal nggak, Bu? Meninggal nggak? Allahnya menerima doa kita tadi itu. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Allah terima doa kita, ya. Jadi besoknya Mbak Bayu meninggal apa enggak? Boten. Itu diperpanjang, Bu. Ya, Bu. Visanya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibu please ikhtiar dan doa. Ya, Bu ya. Terus Anda punya majikan yang pokoknya itu bualane pol. Ada enggak Ibu yang galaknya pol? Ada ya, Bu ya? Gampang sebenarnya di dalam Islam itu, Bu. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usahanya bagaimana? Nah, usahanya bagaimana kita menjadikan majikan menjadi senang kepada kita, ya, menjadi happy kepada kita. Bagaimana caranya, Bu? Ada caranya, Bu. Kalau Anda ingin bekerja, bekerjalah dengan 4 AS. 4 apa, Bu? AS.
Yang pertama adalah kerja keras. Ada S-nya nggak keras? Ada. Jadi kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Kerja apa, Bu? Jadi kerja itu harus keras, jangan ada majikan. Kerjanya, pura-pura apa, Bu? Rajin. Nggak ada majikan, kerjanya korupsi kita sebenarnya ya, Bu ya. Nah, jadi kerja itu harus keras, keduanya harus cerdas. Ini supaya majikan kita senang. Apa maksudnya kerja cerdas nih, Bu? Ibu-ibu ada nggak yang pinter masak tom yum, macam? 1, 2, 3. Banyak di sini, Bu. Ayo, orang yang cerdas mau masak tom yum, kira-kira yang pertama kali disiapkan itu apa dulu, Bu? Ayo. Hah? Nah, Bu ya. Harus cerdas, ya. Harus cerdas supaya apa? Enak. Nah ini, ya. Jadi harus cerdas, bekerja harus cerdas. Yang ketiganya adalah kerja itu harus ikhlas. Ibu kalau nyapu itu dongkol apa ikhlas, Bu, di rumah, Bu? Harus ikhlas, Bu. Harus ikhlas, ya. Karena ketahuan orang yang dongkol dengan ikhlas itu wajahnya itu bisa ketahuan oleh majikan, ya. Makanya kita kerjanya harus ikhlas, melakukan apapun, ya. Kita harus melakukannya dengan ikhlas. Itu apa sih, Bu? Apa ikhlas itu artinya? Wah, ini kalau susah saya kasih contoh ya. Contohnya nggak bagus sebenarnya. Panjenengan pernah nggak ngupil? Pernah ngupil, Bu, di belakang? Baik, sudah ada informasi bahwa ketiga hadir sudah ada di luar dan masuk. Alhamdulillah. Jadi kembali saya ulang, yang pertama, ya, kita harus menghindari perayaan ibadah. Yang keduanya tadi apa, Bu? Toleransi dengan yang merayakan. Ketiganya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Masih di luar ya? Oke, sholawatan. Kita sholawatan lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighu wal wasilah. Ya Rabbi khussahu bil. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighu wal wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sabar ya Bu ya, ini masih disuruh berdiri apa duduk? Insya Allah ini berdiri nih untuk menata barisan karena yang